kami ada beberapa pertanyaan yang semoga Bapak berkenan menjawab. Yang pertama itu apa nama usaha Bapak yang Bapak kelola sekarang? Iya, jadi usaha yang kami kembangkan, jadi bukan kami kelola tetapi kami kembangkan. Pertama adalah usaha potong kopi. Nah, yang kedua adalah usaha bahan campuran seperti ada lihat. Yang ketiga adalah usaha APK, alat kerja kantor. Itu yang kita kembangkan di sini. Sejak kapan mulai usaha ini, Pak? Usahanya dimulai tahun 2009. Iya, jadi 2009 kita sudah mulai kembangkan sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Apa alasan utama Bapak mendirikan usaha ini? Yang alasan yang pertama yaitu ketika saya pensiun, ketika kami sudah pensiun sama ibu adalah kegiatan-kegiatannya seperti sekarang. Saya sudah pensiun. Alhamdulillah kita bisa menikmati, bisa kita memberikan motivasi kepada anak untuk berusaha, ya dia kembangkan ini. Dan bukan cuma di sini, ada juga di tempat lain, tapi usaha yang khusus untuk itu yang tadi yang saya sebut ya di sini. Kalau boleh tahu siapa saja yang terlibat dalam usaha Bapak ini? Usaha orang yang terlibat itu ketiga anak saya, putra semua terlibat semua. Jadi ketiga-tiganya yang pertama guru itu terlibat semua mengembangkan. Yang kedua ya guru juga tapi di perguruan tinggi terlibat semua. Kemudian yang ketiga polisi terlibat semua. Kita tidak bisa satu orang saja ya, tapi kita libatkan semua supaya adil. Ya itu yang terlibat. Nah, masyarakat juga terlibat untuk membantu kita, memberikan dorongan kan mereka yang belanja kan, jadi pasti ada keterlibatannya. Nah, itu seperti itu. Apakah pernah mengalami kendala atau hambatan dalam proses investasi? Apa solusinya, Pak? Kalau investasinya kan kita bukan perusahaan besar kan, jadi tidak ada seperti investasi yang real yang kita bisa artinya bisa dinikmati orang dan keluarga enggak, tapi kita kan usaha kecil-kecil seperti ini, jadi kita belum berinvestasi. Yang kendala kita itu mengembangkannya ini adalah yang pertama waktunya anak-anak saya ini sangat terbatas dan mereka bekerja semua. Ya saya juga sudah bersyukur, tapi masih ada kegiatan lain yang harus saya berada di situ karena saya mengembangkan sekolah, saya punya yayasan di tempat lain. Itu sehingga itu yang terkendala utama. Kalau persoalan modal tidak ada masalah. Ya, tapi waktu mengelola ini sangat terbatas. Itu. Strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan, Pak? Oh, kalau strategi kita itu yang pertama senyum. Betul. Nah, itu modal utama itu melakukan untuk mempertahankan langganan kita atau langganan kita itu yang harus Senyum. harus rajin senyum sama beliau, tapi jangan sembarang senyum. Nanti ya orang gila. Nah, yang kedua ya persaingan harga juga dengan teman-teman kita yang menjual juga seperti kita ini, ya tentunya ada itu. Jadi beda Rp5 itu pasti lari ke kita itu. Betul. Iya, jadi itu. Yang ketiga adalah strategi tempat. Kalau tempat itu tidak strategi, misalnya parkirnya, termasuk kita di sini kurang strategi tempat parkir, itu kurang langganan kita. Jadi itu. Ya. Berikutnya ya tentunya bagaimana menjalin hubungan baik dengan terutama tetangga-tetangga, kemudian relasi kita yang dari jauh kita perbaiki dengan kita. Nah itu saya tulis. Kalau boleh tahu Pak, dari mana sumber modal awalnya ini Pak? Ini modalnya mulai dari pegawai ini. Iya, jadi modal awal kita ini semula, jadi saya ceritakan ya. Alhamdulillah saya bersama dengan ibu kan guru pegawai negeri ya, dua-dua. Jadi karena sangat terbatas kita sumbernya ya tentunya dari gaji guru. Ya pernah juga kita mau bertanya-tanya kan banyak
kredit di bank itu, tapi tidak membuat kita bisa karena kita terbatas waktu kita, jadi kita tidak berani meminjam itu kredit usaha kan, kita tidak pakai itu ya alhamdulillah sedikit kelihatan sedikit begini, tapi kita juga tetap istilahnya masih mengelola uang sampai 9 jutaan per bulan dari kegiatan ini minimal. Kalau dulu sampai 15 jutaan, sekarang ya 9 jutaan. Nah, menurun karena ya sudah tadi karena keterbatasan waktu kita untuk menambah barang. Iya, karena anak saya sibuk semua, saya juga biasa sibuk, nggak bisa ke sini karena saya berada di yayasan. Ya, saya punya sendiri, anak saya sibuk semua. Itu. Sehingga enggak, ya, kalau kita mau misalnya kita menambah barang banyak kan pasti modalnya nggak terlalu masalah modal, tetapi pemasukannya itu artinya uang yang kita kelola itu pasti lebih besar. Jadi besarannya itu modal usaha itu tergantung dari bagaimana kita bisa memperbanyak barang. Banyak juga yang mau kita kasih pinjam sekarang, udah tetap usaha begini tetap kita nggak pinjam. Iya, seperti itu. Sekitaran berapa modalnya? Kalau awal mula saya cuma 900 di sini, 900.000. Itu modal dasar saya. Ya kan cuma mengunyapkan waktu itu kan masih murah, dari 2009 itu masih murah. Seperti pensil, buku, kertas apa semua karena saya sendiri yang fotokopi di sini. Ya cepat itu. Ya, cuma ATK waktu itu belum ada nih berancang kurang. Tapi di belakang banyak yang minta coba ditambah berancang kurang. Sudah kita tambah saja sesuai dengan permintaan konsumen atau masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya sekarang sudah di atasnya itu, tidak seperti itu lagi. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak terhadap perkembangan usaha ini ke depannya? Ya tentunya harapan kita mudah-mudahan ke depannya itu kita bisa majukan dan ada anak-anak saya punya kesempatan untuk Melanjutkan ya? Iya melanjutkan. Kalau saya mau pulang kampung. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dia kembangkan karena ada beberapa tempat saya ada yang tidak tutup, ada yang jalan karena saya sangat terbatas karena itu di yayasan saya mengembangkan sekolah khusus bersama dengan ibu, jadi kita siang malam harus di situ ya, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini pertanyaannya Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga hasil diskusi ini bermanfaat untuk kami jadi ya, doakan mudah-mudahan cepat maju. Iya, amin. Iya, doakan mudah-mudahan cepat maju.